Kadang-kadang kepikiran kok masif ya. Kok seperti ada Skenario memang terskenario sinetron Pak. Dampak kepada desa-desa lainnya. Jadi jangan dikebiahuyah kalau Kebiahuyah. harus juga betul melihat realita. Kalau medsos itu kan Audit, Pak. iya. Halo Sobat JPPod, jumpa lagi di program podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur dengan sosok yang sudah pernah kita hadirkan sebelumnya di episode sebelumnya. Tentunya beliau hadir kembali dengan hal-hal isu baru yang pasti berkaitan dengan masyarakat. Langsung saja saya akan menyapa, salam sehat Pak Yohanes Ristu. Ya, alhamdulillah. Selalu semangat. Sepertinya ini nampaknya wajah-wajah tegang Pak. Kita santai saja Pak. Saya tahu jenengan di sini mewakili suara rakyat, Pak. Oke, kabar baik ya, Pak. Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya, Sehat. selalu. Harus sehat, Pak, mewakili rakyat nih, Pak. Pak, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio podcast kami, Pak. Ada kabar baik, kabar buruk yang pasti kita akan mencari solusi bersama ya Pak ya. Semoga saya juga bisa mewakili suara emak-emak dan masyarakat di Jawa Timur, khususnya di dapilnya Pak Ristu di Madiun ya. Ya, betul. Madiun Nganjuk. Madiun Nganjuk. Apa sih Pak sebenarnya kabarnya yang akan dibawa terkait dengan berkaitan dengan masyarakat, paling spesifik adalah kesejahteraan masyarakat. Apalagi itu kalau tidak menjadi pemerintah itu harus bisa mensejahterakan dan wakil rakyat harus bisa mewakili suara rakyat yang mengeluhkan kondisi real lapangan. Dengar-dengar ada hot news terkait dengan pro kontra penggunaan dana desa yang lagi rame dan viral nih Pak. Wajar Pak kalau viral Pak, wajar ya Pak. Kan sekarang pemerintahnya lagi bersih-bersih Pak. Pasti tahu dong Pak. Polemik-polemik yang bergejolak di masyarakat ini sebenarnya apa sih Pak yang menjadi permasalahan, pertanyaan dan keluhan dari masyarakat? Apalagi ini kan teman-teman DPRD barusan selesai reses ya Pak ya. Pasti banyak dong keluhan. Apa nih Pak? Terima kasih. Jadi kebetulan kemarin kami reses, memang banyak mendapatkan keluhan utamanya dari masyarakat. Selain masyarakat itu memberikan aspirasinya, ya kadang-kadang curhat lah seperti itu, termasuk pemerintah desa. Nah, bahwa semakin kesini, semakin tahun itu dana desa yang dulunya semangatnya itu memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunannya, kemudian memberikan ruang untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu. Artinya usulan yang sifatnya bottom up, yang dari bawah ke atas. Nah, semakin ke sini itu kelihatannya ruang untuk itu semakin sempit. Saya kira semakin lebar Pak. Nah, harusnya semakin lebar. Karena kalau melihat perjalanan dana desa yang waktu itu dimulai di tahun kalau nggak salah 2000 di awal Pak Jokowi waktu itu jadi kebetulan undang-undang desa sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan saat pemerintahan Pak Jokowi, dan itu memang dampaknya luar biasa sekali. Jadi yang dirasakan oleh masyarakat itu luar biasa sekali, di mana sebelum adanya dana desa itu desa-desa itu banyak yang tertinggal, terutama kaitan dengan infrastrukturnya. Nah, tetapi setelah 5 tahun berikutnya itu nampak sudah mulai bagus, ada pembangunan, ada jalan-jalan mulai baik. Nah, tetapi sampai saat ini memang belum semuanya tuntas, banyak yang belum terselesaikan. Tetapi ruang itu seolah semakin sempit, artinya usulan masyarakat yang harusnya bisa ditampung, diakomodir melalui penggunaan dana itu, tetapi karena penggunaan dana desa itu sekarang sudah ditentukan dari pemerintah pusat, digunakan untuk ini,
ini dan kemudian desa itu hanya sekian persen, sedikit sekali untuk betul-betul itu mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Ya. Harusnya semakin kesini semakin lebar, semakin banyak peluang untuk wah kita bisa lebih sejahtera lagi dong. Nah, harusnya kan seperti itu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak faktornya kalau melihat dari dinamika di lapangan nih? Dinamika di lapangan itu sesungguhnya dana desa itu bukan hanya dibutuhkan oleh pemerintah desa, tapi masyarakat betul-betul membutuhkan. Hanya saja masyarakat itu kadang nggak mau bersuara, apalagi masyarakat desa yang mayoritas itu mungkin tidak keluar di medsos. Iya, Nah, karena itu, fokus kerja Pak. kemudian Terus mereka, mikirnya kadang masih terlalu jauh. nah cenderung banyak mungkin kalau masyarakat pedesaan kan cenderung diem. Nah, itu sehingga opini yang terbangun di medsos itu memang negatif untuk penggunaan dana desa. Ya ada memang penggunaan dana desa yang mungkin beberapa oknum yang kemudian menyalahgunakan itu, tetapi kalau melihat prosentasenya itu masih relatif kecil. Nah, artinya manfaat dan kemudian dampak negatifnya itu sebenarnya jauh. Artinya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan masih sangat dibutuhkan, terutama ketika masyarakat itu mempunyai aspirasi, kemudian disampaikan yang tercepat itu adalah di pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri. Tentunya pemerintah desa. Oh, pemerintah Ya, desa, oke. kemudian kalau pemerintah desa nggak bisa, pemerintah kabupaten, baru pemerintah provinsi dan seterusnya. Tetapi yang menurut saya itu dari pengalaman perjalanan politik saya itu, kalau di kabupaten itu ya cenderung agak lama responnya. Nah, nanti belum ada tingkatan musrenbang, misalnya musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. Ya, belum tentu itu pun usulan itu terakomodir. Tetapi kalau di pemerintah yang paling dekat, yaitu pemerintah desa sendiri, insya Allah itu kalau dananya memang ada, ditunjang dengan dana desa yang penggunaannya masih seperti dulu, saya kira pemerintah desa masih bisa mengakomodir itu, dan itu cara yang paling cepat menurut saya. Tetapi sayangnya sekarang dana desa itu banyak mandatori, artinya penggunanya sudah ditentukan dari sudah diplotkan. Diplotkan. Nah, Oke. Itu mulai kapan Pak? Ya sebetulnya beberapa tahun terakhir ini sudah mulai, dan yang paling parah ini rencana tahun 2026. Nah, karena dana desa akan dibebani dengan untuk mendukung keberadaan koperasi merah putih. Nah, rencana kan selama 6 tahun dana desa itu yang 60% harus mensupport. Nah, apa itu terbentuknya koperasi merah putih mulai dari pembangunannya, permodalannya, dan sampai koperasi itu betul-betul bisa berjalan. Nah, sehingga ruang fiskal untuk menampung atau mengakomodir aspirasi masyarakat yang sekarang masih banyak. Jadi jangan disangka masyarakat itu sudah tidak punya usulan dari banyak. Ya, saya pun merasakan, karena ketika reses itu yang paling banyak dikeluhkan itu adalah kaitannya dengan pertama ya infrastruktur, termasuk jalan, kemudian sarana irigasi, air bersih, dan seterusnya. Benar kata Pak Risto bahwa males wes opera-opera ini apa ya kan, apalagi kalau masyarakat desa ini kan lebih identik pengen fokus mengurusi hidupnya sendiri, nggak mau lah berketerlibatan dengan seperti itu ya Pak ya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan itu sudah menjadi hak masyarakat dan sebelumnya sudah dirasakan itu baik untuk masyarakat, tapi dengan mungkin ada sedikit perubahan kebijakan, seberapa signifikan sih Pak dampaknya nanti? Sangat signifikan menurut saya, karena masyarakat desa itu juga masing-masing desa kan tidak sama kebutuhannya, aspirasinya juga tidak sama. Kemudian desa itu punya anggaran atau sumber daya untuk belanja pembangunan itu ada pertama dari DD, dana desa, kemudian dari ADD,
alokasi dana desa, kemudian dari PADES dan sumber-sumber dana yang lain, tapi itu kecil. Yang paling besar ya dari dana desa dan kemudian dari ADD. Tetapi dari dana desa yang dulunya ketika dana desa itu masih penggunaannya masih hampir diserahkan sepenuhnya ke desa, itu dampaknya luar biasa sekali. Artinya desa yang dulunya itu infrastruktur terutama yang nampak itu sangat tertinggal sekali dibandingkan misalnya jenengan nggak ngerasakan kalau di Surabaya jalannya bagus, tapi kalau masuk ke desa itu mobil nggak bisa lewat karena masih lumpur dan seterusnya. Tetapi dengan adanya dana desa, akhirnya 5 tahun kemudian sudah mulai berubah wajah desa itu. Tetapi sampai sekarang memang belum selesai tuntas. Karena apa? Masih banyak aspirasi yang saya terima itu kaitannya masih infrastruktur. Karena kebetulan saya dari Madiun dan kemudian dari kabupaten dan tinggal di pedesaan sehingga tahu persis bagaimana suasana masyarakat di desa itu. Ya memang yang itu dibutuhkan Pak. Wakil rakyat harus tahu secara langsung dong kondisi rakyatnya di lapangan. Tapi kalau dari cerita Pak Ristu sebenarnya bagus juga ketika itu ada dana desa yang diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah desa itu sendiri. Karena insya Allah lah nanti akan lebih tepat sasaran karena mereka yang tahu prioritas yang mana nih Pak. Nah kalau dengan kondisi seperti ini berarti itu akan sangat menghambat untuk apa yang sudah terplanning sebelumnya ya Pak. Jadi masyarakat pun menjadi apatis ketika diundang oleh pemerintah desa untuk mengadakan musyawarah dusun misalnya. Musyawarah dusun dalam menentukan rencana, ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan di desanya. Karena mungkin merasa percuma. Percuma, padahal roh dari Undang-Undang Desa tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 salah satunya adalah bagaimana supaya masyarakat itu terlibat secara langsung untuk menentukan arah pembangunan di desanya. Tetapi kalau beberapa tahun ini sudah mulai terasa. Masyarakat diundang di Musdus. Ya, mereka menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan gagasan-gagasannya. Tetapi kemudian itu zong, artinya harapan palsu. Kemudian diulang lagi tahun berikutnya nol lagi dan akhirnya menjadi apatis. Sudahlah seperti itu. Tapi itu karena perubahan kebijakan itu tadi kan? Jelas saya yakin karena ruang fiskal yang diberikan untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan itu sangat kecil sekali. Nah, jadi semua itu kayak ditentukan. Jadi semuanya top down. Nah, ditentukan dari atas meskipun uang itu dari atas. Dari pusat ada, dari daerah kabupaten itu diberikan ke desa juga ada, tetapi kabupaten juga punya mandatori, artinya program-program kabupaten yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa menggunakan dana yang diberikan itu. Termasuk pusat juga begitu, memberikan dana desa. Kalau di provinsi kan transfer pemerintah pusat ke daerah, tetapi penggunaannya untuk pertama, untuk gaji pegawai, untuk ini sudah ditentukan. Kasihan juga nih pemerintah desanya nanti ya kan hilang kepercayaannya masyarakatnya ya Pak ya. Padahal sebagai penyambung tangan dari pusat ke masyarakat. Ya semoga ini segera mendapatkan titik terang dan bisa kembali ke tupoksi utamanya ya Pak ya, di undang-undang utamanya. Jangan menjadi karena ada program baru terus dibebankan di program yang sebelumnya sudah jalan Pak, yang akhirnya mengurangi apa yang menjadi porsi dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Dan kemudian kalau pemerintah itu punya itikat untuk pembangunan yang berkeadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sebetulnya yang paling tepat juga menggunakan pemerintah desa sebagai eksekutornya. Nah, karena itu pasti akan merata di seluruh Indonesia. Jumlah desa di seluruh Indonesia kan kurang lebih 75.000 sekian, menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian mereka, desa-desa itu sekarang diberikan kurang lebih 60 triliun dari pusat untuk
sebetulnya dulu arahnya untuk keperluan desa itu sendiri, tetapi sekarang sepertinya itu diberikan, tetapi untuk menyukseskan apa yang dimaui oleh pemerintah pusat. Misalnya Koperasi Merah Putih itu yang berlangsung dengan menggunakan dana desa selama 6 tahun ke depan. Nah, tanpa ada tambahan. tanpa ada tambahan justru dikurangi. Dulu tahun 2025 itu kan 69 triliun. Untuk tahun 2026 ini tinggal 60 triliun. Artinya 9 triliun, padahal ada beban mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih. Ini sama dengan istilah sudah jatuh ketiban tangga. Dan itu pun sebetulnya sedikit, Mbak. Artinya dana yang diberikan ke seluruh desa, padahal penduduk Indonesia itu kan 50-50, yang tinggal di pedesaan kira-kira kurang lebih ya 50%, yang di perkotaan 50%. Nah, tetapi perputaran uang yang dari negara itu yang diberikan di kota itu sangat luar biasa besar. Lebih tinggi di kota. Jauh. Kalau di desa yang jumlahnya 75.000 desa lebih, kemudian dengan penduduknya yang kurang lebih juga 50% dari penduduk Indonesia, itu hanya mendapatkan porsi dari pemerintah pusat itu 60 triliun atau sekitar 2,5% dari APBN. 2,5%. Nah, APBN kita sekarang kan kurang lebih 3.800 triliun. Nah, kalau 60 triliun itu kan kurang lebih 2,5%. Dan itu sudah merata sebetulnya. Dan dampaknya luar biasa. Hanya saja opini yang dibangun itu, dana itu banyak yang diselewengkan. Nah, harusnya juga progres yang dicapai oleh desa itu juga di blow up di media, sehingga pemerintah pusat itu melihatnya tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari sisi yang lain juga keberhasilannya luar biasa. Dan kami harapkan melihatnya juga jangan dari medsos. Nah, jangan hanya dari, tetapi harus juga betul melihat realita. Kalau medsos itu kan, Pak. Iya, tetapi ya seperti itulah. Ya, seperti itulah. Oke. Pak, oke. Saya sebelum tanya soal ada oknum itu, sebenarnya kalau misalkan tiap desa itu dikepuk roto 60, tidak memandang seberapa banyak jumlah penduduk. Kalau nilainya itu ada variatif, jadi tidak rata. Cuman secara nasional itu 60 triliun. Nah, itu untuk 75.000 sekian desa yang ada di Indonesia. Oke. Masuk akal sih ketika nanti sejatinya ini apa yang viral di media sosial terkait dengan adanya oknum kepala desa yang menyalahgunakan anggaran itu, sehingga mungkin ini menjadi koreksi bersama ya Pak ya. Tapi bukan berarti koreksi bersama itu ditanggung seluruh desa, mungkin seluruh kepala desa yang kategorinya masih bisa dikatakan dia pro masyarakat, transparansinya jelas, terus lebih jujur, lebih terlihat kinerjanya, hasilnya. Ya, itu juga harus menjadi penilaian ya. Jangan sampai ini berdampak juga. Lagi-lagi benar kata Pak Ristu tadi, harus cek and recheck, cross check, jangan hanya dari sosial media yang viral. Betul. Nah, dilihat juga desa-desa yang sukses nih. Tapi ini juga harus menjadi kewaspadaan sebenarnya Pak. Jadi desanya ya kudu ngerti bahwa ini akan mungkin pemerintah pusat memberikan ini sebagai efek jerah mungkin. Kalau di desa itu sebetulnya pengawasannya lebih langsung bisa diawasi oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu karena dekat ya, sangat dekat. Lebih kecil ya Pak ya untuk melihat langsung ya Pak. Dibanding program misalnya yang dari pusat, yang dari provinsi, itu masyarakat nggak bisa ngawasi karena mereka nggak tahu proses penganggarannya kan nggak tahu. Tetapi kalau desa itu dari usulannya tahu, nanti dibangun di sini anggarannya berapa, sehingga masyarakat tiap hari ya di situ, sehingga nanti misalnya ada katakanlah penyelewengan, itu indikasi penyelewengan itu akan bisa sangat termonitor. Nah, sehingga memang banyak yang kemudian dilaporkan dan seterusnya karena memang pengawasannya sangat dekat, melekat dengan masyarakat.
Nah, itu. Nah ini semoga saja ini didengar oleh pemerintah pusat nih Pak ya. Sejatinya memang kalau kita menilai dari apa yang viral kemarin dari sisi bijak nih, kita menilai dari bijak ya. Nih PN kon, bahasa Jawanya PN kon, ayo kepala desa sing atik menyalahgunakan itu sangat mudah sekali untuk dilihat, sangat mudah sekali untuk wah kon nakal ya kan Pak ya kan, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah ternyata ini harus menjadi penilaian lain Pak. Stigma framing sosial media harus dibentuk seperti itu narasinya Pak. Jadi yang dibentuk di sosial media itu seakan-akan semua, padahal itu hanya sebagian kecil. Ingat bahwa di Indonesia itu ada 75.500 atau berapa, 75 lebih desa. Kemudian misalnya yang kena terlibat itu hanya 0,0 500 ke bawah atau berapa, itu kan hanya 0,0, tetapi seolah-olah semua terlibat. Nah, saya yakin masih banyak yang baik, artinya itu hanya beberapa gelintir orang yang melakukan itu. Nah, itu akhirnya dibaca, itu membuat kawan-kawan di DPR RI maupun pemerintah pusat seolah memandang, oh ternyata ini. Nah, opini itu mereka jadikan acuan untuk membuat kebijakan. Ini sayangnya seperti itu, nggak melihat dampaknya. Dana desa itu luar biasa. Saya tinggal di desa, persis tahu desa saya dulunya seperti apa, kemudian dengan adanya dana itu kemudian bisa membangun jalannya menjadi lebih bagus daripada yang kemarin. Nah itu. Oke, kita harus membersihkan ini. Wajar dong Pak masyarakat menjerit Pak. Mungkin mereka, apalagi mereka yang merasakan langsung dampak negatifnya dari oknum yang menyalahgunakan anggaran ini, wajar mereka menjerit. Tapi Pak, lagi-lagi ini juga harus menjadi catatan bahwa tidak boleh asal-asalan menentukan kepala desa. Toh lagi pula menentukan kepala desa juga atas dasar musyawarah bersama kan ya Pak? Iya, betul. Nah ini harusnya menjadi catatan, tidak menjadi gepuk roto. Tapi ya seperti wajar dong, satu kesalahan memusnahkan beribu kebaikan. Sama halnya satu kesalahan atau beberapa kesalahan kepala desa berdampak kepada desa-desa lainnya. Jadi jangan dikebiahuyah kalau istilah Jawanya. Oke, itu. tapi ini juga perlu menjadi kewaspadaan bersama. Jadi mungkin saya gambarkan cara berpikir kita ya. Misalnya gini, jadi desa itu kalau dulu sebelum ada dana-dana dia punya kemampuan keuangan yang ditopang dengan DD maupun ADD, itu kan dia bisa membangun, tetapi yang membangun adalah kabupaten atau provinsi. Nah, kabupaten itu tidak mungkin memberikan bantuan atau membangun satu desa itu terus-terusan dalam beberapa tahun. Pasti mungkin 5 tahun sekali. Nah, desa ini kebagian jalan ini. Mungkin tahun berikutnya sudah tidak ada bantuan lagi yang masuk ke situ atau tidak ada pembangunan yang dari kabupaten ke desa itu. 2 tahun tidak ada, mungkin baru 5 tahun atau bahkan 10 tahun itu baru ada pembangunan yang sumber dananya dari APBD kabupaten. Nah, tetapi kalau dengan menggunakan kemampuan keuangan desa yang ditunjang oleh DD-ADD, itu setiap tahun desa itu akan bergerak dinamis. Artinya mesti membangun terus, membangun dan lama-kelamaan kan otomatis menjadi desa-desa yang berdaya saing. Nah, banyak yang dibutuhkan. Infrastruktur itu tidak hanya jalan. Jalan aja belum selesai, nanti saluran irigasinya, kemudian bagaimana air bersihnya, kemudian pengairan sawahnya. Kalau desa itu berkembang dan membangun terus, insya Allah tujuan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakatnya itu juga akan ditunjang dari pembangunan di desa. Tetapi kalau modelnya terus-terusan top down seperti ini, ya jangan berharap kalau kita bisa maju secara bersamaan. Oke, saya menengahi mungkin ya Pak, menengahi agar tidak terkesan dengan sekarang kondisinya lagi anggapan masyarakat adalah ya tadi yang lagi viral, narasi yang dibangun adalah banyak kepala desa yang memanfaatkan ini. Oke, saya akan semoga tidak salah. Bukan berarti saya pro
pemerintah dan tidak pro ke masyarakat. Yeah. Mungkin ini juga menjadi PR kita bersama. Seperti impian para pemimpin, tidak ada lagi wilayah yang tertinggal. Ya kan Pak? Benar ya? Betul. Tidak ada lagi wilayah yang tertinggal. Satu-satunya cara adalah menunjang dengan bantuan anggaran-anggaran tadi. Tapi ada segelintir oknum yang memanfaatkan apa yang menjadi niat baik ini yang berdampak kepada masyarakat. Tapi masyarakat juga harus melihat pula kesuksesan-kesuksesan dari desa-desa lain yang berhasil dan sangat membutuhkan, sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat ini. Jangan dikepuyai. Ya, dikepuyai. Ya, jadi kalau memang ada indikasi seperti itu kan ada proses hukum. Silahkan diproses secara hukum, tetapi jangan kemudian ini dijadikan pandangan yang berarti seluruh desa di Indonesia tidak seperti itu. Banyak yang baik. Dan kemudian jangan sampai gara-gara 1-2 orang kemudian mengorbankan kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pemerintah desa, tetapi lebih pada kepentingan masyarakat yang mereka itu sebetulnya masih banyak yang diharapkan dari kemampuan desa untuk mengakomodir apa yang menjadi aspirasinya. Tetapi berhubung desa sekarang sudah seakan-akan menyerah, pemerintah desa saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dana yang dulu bisa untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Pemerintah pusat nih juga harus melihat dong, tidak semua desa bisa sekali-sekali ya Pak bermain main-main ke desa-desa, dilihat dong banyak desa yang sukses dan berhasil yang sudah mulai maju. Jangan sampai ada oknum ini yang berdampak kepada kemunduran desa-desa yang selama ini sudah mulai berkembang dan sudah mulai maju. Semakin kemunduran dong nantinya. Nah, jangan-jangan malah gini, kadang saya udah nggak percaya lagi Pak, kenapa opini itu betul-betul luar biasa yang dibangun untuk mendowngrade pemerintah desa di mata pemerintah pusat. Jangan-jangan memang disengaja ada buzzer yang seperti itu sehingga kok muncul terus. Nah, itu akhirnya kadang-kadang kepikiran kok masif ya. Kok seperti ada skenario memang terskenario sinetron Pak. Memang sekarang negara kita lagi banyak sinetron ini Pak. Terkonsep sudah banyak yang menilai seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar Pak. Dan fungsinya semoga di podcast ini kita juga bisa mengedukasi masyarakat jangan mudah tergiring opini. Ayo cek and recheck, cross check dan menggunakan sesuai logika ya Pak ya. Dan jangan lupa Mbak, bahwa masyarakat desa itu juga memberi kontribusi besar terhadap pajak. Banget. Dan kemudian APBN itu 80% itu pendapatan APBN itu masih dari pajak. Dan pajak itu nomor 2 terbesar adalah pajak pertambahan nilai. Rata-rata belanja masyarakat desa di Indonesia dalam waktu 1 tahun kurang lebih 15 juta. Artinya satu orang itu memberi kontribusi berupa pajak kepada negara itu sekitar 1,5 juta per tahun. Kalau penduduknya 2.000 berarti 3 miliar dari desa itu yang disumbangkan ke negara. Mereka juga berhak dong merasakan. Nah, kemudian baliknya paling sekitar 1 miliar atau bahkan ada yang kurang. Kan belum adil. Oke, Pak, apa nih langkah ke depan untuk mendorong agar kebijakan ini bisa kembali pada porsi awalnya agar menghindari masyarakat ini udah enggan lagi lah. Nah, harapan kami podcast ini bisa didengar oleh kawan-kawan DPR RI, juga didengar oleh pemerintah pusat, sehingga tidak hanya melihat dari opini yang dibangun melalui medsos, tetapi betul-betul turun ke bawah. Lihat secara langsung sebelum dan sesudah. Kalau di medsos kan before after. Nah, desa sebelum mendapatkan dana desa dan desa setelah mendapatkan dana desa. Rekam jejaknya kan bisa dilihat. Oh, desa ini dulu sebelum tahun 2000 sekian kondisinya sangat pewarah sekali. Begitu pemerintah pusat memberikan dana itu, kemudian penggunaannya diberikan seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk
ngakomodir kebutuhan masyarakatnya. Nah, ternyata perkembangannya luar biasa. Itu harus dilihat. Itu fakta. Nah, dan kalau misalnya terus dilakukan seperti itu, mungkin 5-10 tahun lagi kok desa itu akan berubah drastis. Dibandingkan desa dipaksakan untuk melaksanakan program top down dari pemerintah pusat, yang belum tentu semua desa itu sama karakteristiknya. Desa di Indonesia itu macam-macam loh, di Jawa belum tentu sama dengan di Sumatera, belum lagi yang di Papua, belum lagi yang di Maluku dan seterusnya. Nggak bisa dikebiayai atau disamaratakan, itu nggak bisa. Ya yang sebetulnya rohnya undang-undang desa yang dulu itu jangan sampai hilang, ya dikembalikan lagi, kemudian serahkan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Gitu. Kalau saya boleh usul nih Pak, usulan omongannya mak-mak warkop lah Pak. Seharusnya kalau apa yang terjadi kemarin itu bukan berarti efeknya didapat semuanya yang sudah berkembang ya, yang sudah transparansi. Seharusnya ini menjadi pengkategorian. Anggap aja nih Pak untuk mengevaluasi itu kemarin yang bermasalah rodok di Megano titik ya Pak ya. Tapi kita bentuk nih inovasi baru. Mungkin berupa kompetisi dalam merealisasikan anggaran dana desa ya Pak ya. Bisa kan, walaupun kompetisi itu tidak diflorkan, tapi sebagai buktinya nih kalau misalkan yang bagus, desa bagus, terbukti hasilnya, diberikanlah contoh, di show up, dipublish ya kan ya Pak, menjadi betul. Ya reward kan Pak. Jadi yang KL itu sing dipublish Pak, jadi sing apik kudu di show up juga dong Pak. Itu kan menjadi penyemangat juga agar kita benar-benar menggunakan dana itu lebih pada masyarakat. Dan harapannya adalah bisa kembali lagi ke roh undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Nah, itu. Jadi ini semuanya diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada desa untuk menentukan arah pembangunan desanya, kemudian dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Kalau ditarik kembali, masyarakat akan apatis. Mereka tidak akan mau lagi ikut cawe-cawe, ikut campur dalam urusan pembangunan desa, bahkan ya sudah diundang aja tidak mau. Gitu. Jangan sampai kejadian itu ya. Jangan sampai. Semoga ini segera didengarkan dan bisa menjadi koreksi bersama agar apa yang menjadi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sudah turut merasakan kesejahteraan, jangan lagi dibuat kesedihan, tidak percaya lagi. Ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan? Ya, saya kira itu harapan kami memang kembalikan roh Undang-Undang Desa nomor 16 tahun 2004 nomor 6 tahun 2014, bahwa semuanya biar desa yang menentukan. Kalau toh ada program dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh desa, itu jangan gunakan dana desa toh dong. Jadi gunakan dana yang atau bahkan disupport dengan anggaran tersendiri. Jadi nanti akan bersama-sama menuju kemajuan. Kalau jangan kemudian yang sudah jalan diambil, kemudian untuk menunjang program yang dari pusat. Ya yang adil ya biarkan itu jalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Yang programnya pemerintah pusat itu dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan anggaran lain. Nah, dengan anggaran lain. Jangan ganggu anggaran yang sudah terplotkan. Itu sama aja membebani. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Sudah Pak, karena beliau ini adalah wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Timur yang otomatis mewakili setiap dapil masing-masing. Karena kalau seperti yang disebutkan Pak Restu, nggak mungkin masyarakat ini berkoar-koar bahasanya ya. Ngomel, ngecemes, percuma nggak bakal kedengar. Tiwas ngomel, gak tersampaikan. Dan semoga harapannya adalah di podcast ini bisa menjadi catatan dan bisa menjadi harapan baru, membangkitkan kepercayaan lagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tentunya berkaitan dengan kesejahteraan kita semua. Jangan sampai lah apa yang sudah baik terus dirombak, mari ngono
membuat masyarakat enggan ngurusi pemerintah lah, ya repot kan rakyat ini ya rajane loh asli. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Risto, semoga ada kesempatan lain untuk kita berdiskusi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini memang menjadi prioritas dalam podcast kita ya, karena DPRD sendiri adalah wakilnya rakyat, penyambung, penjembatan, penerus apa yang menjadi keluh kesah masyarakat untuk bisa didengar oleh pemerintah agar mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan apa yang sejatinya mereka bisa dapatkan. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dipersembahkan oleh